guru kita, yaitu Ustadz Ahmad Said Al-Katiri, yang pada sore hari ini akan membahas tentang surat Taubah ayat 26. Dan seperti biasanya, saya akan undang Anda untuk turut bergabung di program ini. Silakan di jalur telepon ataupun di SMS atau di WA nanti untuk bersama. Mungkin ada yang ingin ditanyakan ataupun ada yang ingin Anda share di program ini, kami tunggu juga. Baik, langsung saja kita sapa guru kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, hari ini kita akan bahas Al-Quran surat At-Taubah ayat 26 gitu tadi. Betul, mentafsirkan sesuai dengan tafsirnya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, atau saya menerjemah tafsir Ibnu Katsir. Oke, monggo saya persilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yundhira alladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bi min ilmin wala li abaihim yaquluna illa kadhiba. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina syafi'ina sayyidina nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Pendengar pecinta suara Semeru, marhaban wa ahlan wa sahlan ma'ana au bikum ma'ana fi Ida Semeru. Selamat bertemu kembali. Mari kita langsung waktu yang berharga ini surah At-Taubah atau surat Fatihah atau surah Baro'ah. Jadi ada 3 nama atau berapa begitu menurut ahli tafsir, karena di sini banyak mengisahkan atau menelanjangi keadaannya orang-orang munafikin. Ayat yang 26 dari Ibnu Katsir rahimahullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Yang arti bahasanya pendengar itu adalah sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Itu maktub di kitabnya Allah pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi, dan dari 12 itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Jadi keadaan alam ini tidak berubah sejak Allah mulai awal menciptakan alam ini. Waktu ya semacam begini nih, mulai awal itu sampai menjelang yaumil qiyamah nanti. Dan bilangan bulannya, terutama yang dibicarakan adalah bulan Komariah atau tahun Hijriah itu. Juga bulan Syamsiah itu pun mengandung 12 juga. Jadi sejak Allah ciptakan langit dan bumi, di dalam kitabnya Allah di Lauhil Mahfuz ataupun di kitab yang diturunkan, maka itu jumlahnya 12. Tidak 11 dan tidak 13 pendengar. Jadi persis jumlahnya itu adalah 12 bulan. Yang berubah itu kan manusianya.
Kalau zaman mulai dulu ya diputar oleh Allah siang malam, dan keadaan itu ada senang, ada susah, ada sukses, ada bangkrut. Itu memang sudah isinya alam ini yang Allah putar ini, sehingga kita itu tidak boleh mencelah dahar atau mencela masa, tidak boleh kita. Yang rusak itu umumnya adalah perbuatan, tingkah laku, akalnya manusia ini sejak zaman dahulu, sehingga Allah menurunkan para anbiya seperti di zamannya Nuh, maka terjadilah kejahilian yang dulu. Lalu Allah perbaiki dengan Nuh alaihissalam untuk mengembalikan kehidupan manusia ini pada tujuan yang benar. Lalu juga di zamannya Ibrahim, lalu di zamannya Musa, dan juga di zamannya Isa, serta terakhir di zamannya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal dengan zaman jahiliyah itu. Lalu Allah perbaiki, maka kondisi yang terbaik zaman itu adalah di zamannya Nabi bersama sahabat selama 100 tahun. Lalu 100 kemudian dan 100 kemudian lebih jelek lagi, lalu sampai di zaman kita ini. Kondisi manusianya mendengar. Nah, di ayat ini sesungguhnya inna iddatas syuhur, bilangan bulan-bulan indallahi, di sisi Allah, yakni 12 bulan maktub di kitabnya Allah. Sejak Allah ciptakan langit dan bumi, dari 12 itu ada 4 bulan Qamariyah yang dimuliakan oleh Allah. Zalika dinul qayyim, maka itulah agama yang lurus, yang tegak. Itu innad dina indallahil Islam itu. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian itu berbuat zalim pada 4 bulan itu, atau jangan Anda mendolimi pada diri-diri kalian di 4 bulan itu. Di seluruh bulan 12 itu semuanya adalah haram kita berbuat zalim, cuman di bulan yang mulia yang 4 itu adalah sangat besar dosanya. Itu dimulai dengan bulan Muharram, lalu sesudahnya Muharram Dzulqa'dah, dan setelah itu adalah Dzulhijjah. Lalu dilangkai, yaitu yang keempat itu adalah ada bulan Sya'ban atau bulan Rajab ya, bulan Rajab. Maka 4 bulan itulah bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah, sehingga perbuatan maksiat di bulan-bulan itu adalah merupakan dosa yang sangat besar, melebihi daripada bulan yang lainnya. Lalu waqatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah, dan perangilah mereka orang-orang musyrik, itu musyrik harbi yang ada di Mekah yang memusuhi dan mengusir Rasulullah bersama kaum muslimin. Maka perangilah mereka secara keseluruhan, sebagaimana mereka itu bersatu padu telah memerangi kalian secara keseluruhan. Bahkan mereka telah melabrak Rasulullah di medan Badar dengan 1000 pasukan, lalu di medan Uhud dengan 3000 pasukan, lalu juga di medan Khandaq, bahkan seluruh telah memerangi kaum muslimin dari segala jurusan. Maka dibalas oleh Allah setimpal waqatilul musyrikina kaffah, maka perangilah mereka orang-orang musyrik harbi itu kama yuqatilunakum kaffah, sebagaimana mereka memerangi kamu secara berjamaah, secara keseluruhan. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, di samping itu adalah kalian tahu bahwa Allah itu adalah bersama dengan orang-orang yang takwa, yakni ma'unah dari Allah itu adalah ada pada orang-orang yang takwa, sehingga bilangan jumlah itu tidak menjadikan suatu masalah asal takwa yang benar. Kam min fi'atin qalilatin walabat fi'atan katsiratan biidznillah, berapa banyak kelompok yang sedikit tapi bisa mengalahkan kelompok yang besar, itu semua biidznillah, dengan izin Allah. Lalu Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan di sini, qala Al-Imam Ahmad haddatsana Ismail
Berkatalah Imam Ahmad berbicara Ismail, lalu sanad dibawakan an Abi Bakrah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam khataba fi hajjati faqala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah sewaktu beliau itu naik haji dengan mengatakan, ingat pendengar, hajinya Rasulullah yang Islami itu hanya satu kali, yang terkenal dengan Hajjatul Wada, yaitu haji yang persusian. Maka di Hajjatul Wada itu Rasulullah berkhutbah, isinya ala inna zaman qad istadhara ka hayatihi yauma khalaqallahu samawati wal ardh. Ketahuilah sesungguhnya zaman ini telah berputar seperti kondisinya tatkala Allah menciptakan langit dan bumi. Maksudnya zaman tak berubah. Memang kita siang malam 24 jam, itu ada musim panas, musim dingin, itu mulai zaman dulu begitu. Matahari ke selatan, ke utara, dan bumi berputar ke arah timur, terus begitu selama 24 jam begitu. Daerah yang jauh dari matahari itu menjadi daerah kutub, sedangkan daerah yang di bawahnya menjadi khutulistiwa. Mulai zaman dahulu Allah putar begitu. Jadi tetap kondisi itu dan keadaan itu begitu. Maka yang berubah, pendengar, manusianya. As-sana 12 syahran minha arba'atu hurum. Maka 1 tahun kata Rasulullah itu 12 bulan. Dari bulan Qamariyah, yaitu bulan rembulan, kalau Syamsiyah itu bulan matahari, maka itu ada 12, 4 dari 12 itu Allah muliakan. Salah satu mutawaliyat, ada 3 yang berhimpitan atau berkaitan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Lalu yang satu adalah Rajab, yang keempat, atau orang mengatakan Mudhar dulu itu, alladzi baina Jumadi wa Sya'ban, yaitu yang dihimpit oleh bulan Jumadi dan oleh bulan Sya'ban. Kemudian Rasulullah dalam khutbahnya itu setelah menjelaskan bahwa alam ini mulai dulu ya begini nih, maka Rasul menanyakan, ayyum hada, hari apa sekarang ini? Qulna Allah wa Rasulullah alam. Fasakata hatta donanna ayyusamiyahu bighairi ismi. Hari apa sekarang ini? Kita itu semua diam di Arafah waktu itu, gak menjawab. Allah wa Rasul alam, Allah dan Rasul yang tahu, khawatir kalau nama hari tersebut akan dirubah oleh Rasulullah SAW. Alaika yaumun nahar, bukankah sekarang ini adalah hari nahar, yaitu hari penyembelihan kurban, yaitu berarti hari Mina. Rasulullah khutbah di Mina. Memang ada khutbah Rasulullah di Arafah, lalu dilanjut ada di Mina, yaitu di hari-hari penyembelihan itu. Qulna bala, kami katakan betul ya Rasulullah. Kemudian juga Rasul menanyakan, bulan apa ini? Juga kami menjawab, Allah dan Rasulnya yang tahu itu. Karena khawatir kita akan dirubah oleh Allah nama bulan. Alaysa Dzulhijjah, bukankah ini adalah bulan Dzulhijjah? Betul, bahwa ini adalah bulan Dzulhijjah. Lalu Rasulullah menyatakan atau menanyakan, ayy balad hada, yakni negeri apa ini? Juga kami mengatakan Allah dan Rasul yang tahu, karena kami donanna annahu sayusamiyahu bighairi ismi. Kami ini maksudnya perasaan firasat kalau akan dirubah nama itu dengan nama yang lainnya. Lalu Rasul ternyata mengatakan, alaisat al-buldah, yakni bukankah ini adalah negeri yang dimuliakan oleh Allah, yaitu negeri Makkah? Qulna bala, yakni betul ya Rasulullah, ini adalah negeri yang dimuliakan. Lalu Rasulullah menyatakan di situ, fa inna dima'akum wa amwalakum, maka sesungguhnya adalah dima'akum wa amwalakum, yaitu darah kalian dan harta kalian, wa a'radakum, dan kemuliaan kalian, alaikum haram kahurmati yaumi hada fi syahrikum hada fi baladikum hada, yaitu diharamkan atau dimuliakan oleh Allah, jangan sampai ditumpahkan seperti mulianya hari ini dan juga
bulan ini dan juga di negeri kalian ini. Lalu kata Rasulullah, wasatalqauna rabbakum fayas'alakum an a'malikum ala tarji'u ba'di dolalan yadribu ba'dukum riqaba ba'd ala hal balagtu. Sesungguhnya kalian akan bertemu dengan Allah. Jadi Allah itu wujud pendengar. Kita akan bertemu, cuman di dunia kita tidak bisa melihat Allah sebagaimana yang pernah diinginkan oleh Rasul terbesar dari Bani Israel, yaitu Musa alaihissalam, yang pernah mengatakan, Rabbi arini kaifa andur ilaik. Ya Allah, tunjukkanlah jalan bagaimana aku bisa melihat engkau. Karena Musa terkenal dengan kalimullah, yaitu seorang Rasul yang diajak bicara oleh Allah. Atau kelebihan daripada Rasul Musa itu adalah kalimullah. Maka mendengar firman-firman Allah, Musa ingin kalau melihat bagaimana Allah itu, sehingga mencari jalan. Rabbi arini kaifa andur ilaik. Ya Allah, berikan jalan aku, bagaimana aku bisa melihat engkau. Karena ada orang yang mengatakan tidak ada di Al-Quran itu dalil wujudnya Allah. Dan ini dalil. Musa minta untuk melihat karena Allah ada, tapi tidak bisa kita lihat. Kita aja makhluk Allah, nyawa kita ada, kita tidak bisa melihat sampai hari ini. Musa ingin barangkali dituruti ada jalan. Innaka lan tarani. Tapi Allah menyatakan, selamanya kamu tidak bisa melihat aku, Musa. yakni di dunia. Sebab kalau di akhirat Allah sudah menyatakan wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Di akhirat nanti ada muka-muka yang berseri-seri. Kenapa? Karena mereka itu adalah memandang kepada Allah. Di hadis ini, maka kalian akan bertemu dengan Allah. Lalu Allah akan menanyakan amalan kalian. Lalu Rasul mewanti-wanti, ala la tarji'u ba'di dhalalah. Wahai sahabat-sahabat, setelah saya nanti diangkat atau meninggal, maka jangan sampai kalian itu kembali kepada kesesatan, sampai-sampai memenggal sebagian kalian itu leher sebagiannya. Ala al-balagtu, ala al-balagtu. Bukankah aku telah sampaikan? Sampai Rasul 3 kali sama menunjukkan telunjuknya kepada masyarakat atau kepada sahabat. Ala balagtu Allah yuballighu syahid minkum al-ghaib. Hendaklah menyampaikan orang yang hadir di sini kepada yang tidak hadir. Fala'alla may yablughu yakunu aw'a lahu min ba'di man sami'a. Bisa jadi orang yang disampaikan itu lebih mengerti ketimbang orang yang menyampaikan. Hadis riwayat Bukhari. Lalu Imam Ibnu Katsir membawa di sini hadis-hadis yang lainnya, yakni yang sama dengan itu cuma dari riwayat-riwayat yang lainnya. Itu kita tinggalkan, cukup kita ambil satu ini, intinya itu sama semua. Bahwa dari inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran, bahwa bilangan bulan di sisi Allah dalam setahun itu ada 12 bulan fi kitabillah, itu termaktub di dalam kitabnya Allah, terutamanya ada Lauhil Mahfuz. Itu sejak yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sejak Allah ciptakan langit dan bumi, yang itu tidak ada perubahannya sama sekali. Dari 12 bulan, dari bulan Muharram sampai akhir itu ada 4 yang Allah berikan kemuliaan. Yang mana bulan 4 itu kalau kita beribadat itu lebih besar pahalanya ketimbang bulan yang lainnya. Yaitu adalah bulan Muharram, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Ini adalah berkaitan, yakni artinya urut. Lalu barulah yang satu yaitu bulan Rajab. Ini melangkah agak jauh, yang dihimpit oleh bulan Jumadi dan bulan Sya'ban. Jadi 4 bulan ini Allah mewanti-wanti. Perbuatan maksiat di seluruh bulan itu adalah haram. Cuman kalau kita lakukan di bulan yang 4 ini, apalagi di tempat yang mulia yaitu di Makkahul Mukarramah atau di Madinatul Munawwarah,
bahkan dilakukan juga pada saat-saat yang mulia seperti saat-saat kita itu ada di musim haji, maka ini dosanya adalah sangat besar sekali. Kan pernah kita dengar, kita lihat bagaimana orang-orang meledakkan sesuatu, membuat hura-hura di Makkahul Mukarramah pada malam-malam menjelang malam ukuf. Masya Allah. Jadi di tempat yang sangat mulia, di saat yang sangat mulia, di bulan yang mulia, mereka itu berani melakukan jarimah. Padahal sudah diwanti-wanti di sini bahwa di bulan-bulan itu adalah bulan yang mulia, jangan sampai kita itu fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian itu mendolimi diri kalian pada bulan itu. Zalim yang kita lakukan, pendengar, itu kembalinya kepada diri kita, walaupun kita rupanya menang. Misalkan kita mengambil haknya orang, kita sukses, padahal itu justru kita mendolimi diri kita. Maka semua maksiat kembalinya kepada kita. Lalu di situ waqatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah. Maka perangilah orang-orang kafir, yakni yang dimaksud di sini adalah orang-orang kafir Makkah atau orang-orang kafir jahiliyah yang memang mereka itu telah memerangi Rasulullah bersama-sama, mereka itu sampai